Selama bulan ini akan dibagi dalam 4 hal ya. Dari buku Yohanes itu kita akan belajar tentang wonders, yaitu hari ini keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup. Yang minggu depan kita akan belajar tentang witness ya. Bagaimana orang-orang di dalam Injil pada waktu itu yang menyaksikan tentang ketuhanan Yesus. Yang ketiga kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kuat dan luar biasa. Dan yang keempat kita akan belajar sama-sama bagaimana bisa bekerja sesuai dengan mujizat yang udah kita lihat ya, orang-orang yang menjadi saksi Kristus di sana, apalagi firman yang sudah menguatkan kita, dan juga yang terakhir adalah bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Dari 4 pelajaran ini semoga membantu kita mendapat rangkuman yang kuat ya tentang buku Yohanes dan bisa membantu kehidupan Kristen kita bersama-sama. Saya mau mulai pembukaan buku Yohanes dengan satu kata-kata. Nothing is impossible for God. Ya, oke, bisa bilang nggak ke kanan kirinya sama-sama? Nothing is impossible for God. Yang lagi nggak semangat kamu toel. Nothing is impossible for God. Yang lagi tunduk, merundung, lagi merasa masa depan nggak jelas, kamu bilang sama dia, keplak dikit nggak apa-apa. Nothing is impossible for God. Ya, nah ini saya mau lihatnya begini ya, anak-anak Tuhan itu sangat energik ya, sangat semangat kalau kita udah bicara tentang Tuhan kita. Kalau kita nggak gantung sama Tuhan, kita mau gantung sama siapa lagi, bener nggak? Ya, nah ini yang saya sangat lihat buku ini ya. Kenapa? Karena saya lihat pribadinya Yohanes sendiri. Ini adalah pribadi yang sama seperti saya, ya, dan mungkin pribadi yang sama dengan kebanyakan kita di sini. Kenapa? Ya udah jangan ngomong kebanyakan kita, ngomong saya aja lah ya, biar lebih enak ya. Ya kenapa? Karena Yohanes ini adalah orang yang mau menang sendiri. Dia lewat satu desa, nggak dikasih jalan, dia bilang apa? Tuhan, saya akan kirim api dari langit membakar desa itu. Buset, dia genosida dia. Ya, luar biasa orangnya kayak gitu. Ya, apalagi dia mau berkuasa. Dia datengin Yesus, dia nego. Dia bilang, Yesus, nanti you kalau kepilih di pemilu, kasih saya posisi ya, paling enggak menteri atau wakil presiden. Itu yang dia minta. Ya makanya dia pengen banget posisi dan dia orangnya nggak mau kalah. Siapa di sini yang pengen posisi dan nggak mau kalah? Wah, udah mau angkat tangan, jangan deh gitu ya. Ya tapi itulah sebenarnya gambaran daripada kita sendiri. Tapi orang ini kok bisa bikin Injil yang sangat luar biasa dan dia berubah menjadi rasul kasih. Dan kalau kita tahu sama-sama buku Yohanes ini adalah buku terakhir penulisan Injil ya, jadi dia yang paling terakhir dan saya bersyukur karena ini ditulis bukan waktu Yohanes masih mau menang sendiri, bukan waktu Yohanes mau berkuasa, enggak, tapi dia benar-benar sudah berubah jadi Yohanes yang 180 derajat beda banget. Ya, siapa di sini yang mau berubah 180 derajat beda banget jadi seperti Yesus? Nah, ini adalah rangkumannya buku ini. Ya, kalau Anda baca semuanya, Anda akan bisa lihat, tangkapnya gagasannya, jangan cuma ceritanya. Tangkap gagasannya, apa arti dibalik semua kata-kata itu supaya kita bisa juga mengikuti jejak Yohanes menjadi orang yang diubahkan. Amin semuanya. Nah, tujuan daripada penulisan buku ini ada di Yohanes 20 ya. Dia bilang begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kita oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Ya, jadi yang luar biasa adalah kenapa buku ini saya capek-capek nulis. Tolong buku ini bisa menjadi acuan supaya kita itu imannya dikuatkan. Supaya mata hati kita dibuka, bahkan supaya kita punya pengharapan lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan itu, firman-Nya itu tidak sia-sia, tapi bisa menjadi kehidupan dan menjadi hidup bagi kita semua di sini. Ya, itu kira-kira overview daripada buku Yohanes. Dan hari ini saya akan memulai dengan 7 Wonders of Jesus. Ya, nah seperti tadi yang dibilang di buku tadi, bahwa mujizatnya itu sebenarnya bukan cuma 7. Mujizatnya itu banyak ya, bahkan di sini kebangkitan Yesus belum ditulis.
Tapi secara tradisional atau banyak ahli-ahli yang menarik inti daripada buku Yohanes ini, mereka sangat mengedepankan 7 tanda mujizat ini ya. Dan saya ingin kita lihat ya, kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang mujizat itu kita mikirnya apa? Wah, mujizat itu akan membuat kita kagum sama Tuhan. Amin. Wah, mujizat itu akan membuat iman kita semakin membara kepada Tuhan. Bahwa apa yang terjadi di buku Yohanes bisa terjadi dalam kita juga. Amin. Ya. Tapi saya ingin kita melihatnya dari satu sisi yang sangat powerful ya. Ternyata mujizat-mujizat itu kalau kita lihat itu adalah langkah-langkah di dalam hidup sebagai seorang murid. Ternyata mujizat itu menggambarkan langkah-langkah pemuritan. Itu yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia lakukan mujizat itu pun karena firman Tuhan. Dia melakukan apapun itu adalah firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Firman yang menjadi manusia. Yang saya kaget ya, itu kan di Yohanes 1 ya. Bahkan di Injil atau buku-buku kitab suci agama lain dikatakan yang sama. Isa adalah kalimatullah. Ya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan keajaiban dia pun adalah firman yang harus kita baca untuk kita bisa pelajari, kita bisa tangkap di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Yesus. Langkah pertama dari pemuritan berdasarkan keajaiban itu adalah kita belajar untuk bisa namanya trust and obey. Yaitu percaya dan taat. Ya, percaya dan taat. Ini pemuritan yang diajarkan melewati mujizat-mujizat itu. Mari kita lihat bersama-sama ya. Ada 2 mujizat yang saya mau bahas di Trust and Obey ini, yaitu pertama menyembuhkan anak pejabat istana sama pernikahan di Kana ya, anggur. Kedua kisah ini mengajarkan bahwa murid-murid Yesus harus mempercayai Yesus sebelum melihat kuasanya. Harus percaya Yesus dan harus taat sebelum melihat kuasanya ya. Kita lihat di Yohanes 2 ayat 6.
namanya yakin. Ya, kadang-kadang kata-kata taat itu sendiri kita yakin nggak yakin, bingung nggak bingung, ngerti nggak ngerti, kita tetap lakukan bagian kita dengan iman. Tapi ada satu rahasia yang sangat luar biasa. Kita melangkah sedikit, berkat Tuhannya banyak banget. Ya, contoh, saya kemarin ketemu sama satu orang suami istri. Ya, kehidupannya udah parah banget, berat hubungannya, sangat sulit untuk dipulihkan. Tapi waktu mereka melihat pengharapan di dalam Tuhan, mereka mulai melihat rencana Tuhan, mereka mulai mau melangkah sedikit aja, mulai minta maaf, mulai doa, mulai spend time, mulai ngobrol, cuma sedikit, masih malu-malu, masih nggak mau, masih kaku, tapi mereka mulai melangkah. Kamu tahu apa yang terjadi? Luar biasa. Pernikahan itu dalam waktu 1-2 minggu aja sudah dipulihkan dengan luar biasa. Ini adalah berkat Tuhan ketika kita trust and obey. Jadi pelajaran pertama daripada mujizat-mujizat ini di dalam pemuritan adalah bagaimana menjadi seorang murid Yesus yang trust and obey. Amin semuanya. Mujizat sering dimulai ketika ketaatan dimulai. Kita tidak selalu mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi kita selalu bisa percaya dan mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Saya berharap supaya kita bisa belajar dari hal ini ya, dan bisa menjadi orang yang waktu baca firman Tuhan, waktu lihat kehendak Tuhan, waktu mengerti sesuatu padahal itu sulit, tapi kita benar-benar mau melangkah. Dan Tuhan akan memberkati kita, menumbuhkan kita, dan memimpin kita secara luar biasa. Amin semuanya. Amin. Yang kedua, pemuritan apa yang kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa mujizat ini? Yang kedua adalah bagaimana kita perlu untuk depend on His power. Ya, semuanya kalau ngomongin buku Yohanes itu saya semua. Saya susah banget trust and obey. Saya punya cara pikir saya sendiri. Kedua, saya susah sekali depend on powernya Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita menghadapi sesuatu, kita maunya kita mesti lakukan ini, kita mesti lakukan ini, syaratnya mesti begini, kita mesti panggil orang ini, metodenya seperti ini. Tapi kita nggak benar-benar depend sama kuasanya Tuhan. Dan ini adalah pelajaran pemuritan yang keras buat saya dan buat kita semua ya, untuk bisa depend on His power. Nah di sini ada 3 mujizat. Berjalan di atas air harus depend sama Tuhan ya, karena kita nggak ada yang punya kaki bebek bisa berjalan di atas air, betul nggak? Yang kedua memberi makan 5.000 orang, yang ketiga menyembuhkan orang lumpuh. Oke, saya akan bahas dengan cepat ya, apa arti daripada itu semua. Pertama yang orang lumpuh 38 tahun. Kolam Bethesda dikenal sebagai harapan terakhir bagi orang sakit. Harapan terakhir, udah nggak ada jalan lagi kamu ke kolam Bethesda. Jadi waktu malaikat menggoncangkan kolamnya, mereka harus cepet-cepetan ke sana. Dan orang yang udah lumpuh 38 tahun dia pasti kalah terus. Ya, tidak ada harapan lagi. Dan 38 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang. Sangat panjang. Coba kita ingat 38 tahun yang lalu kita usia berapa? Iya, ya, 38 tahun berlalu. Saya ada di jemaat 28 tahun dan itu udah merasa sangat panjang sekali. Ya, sekarang dia bicara tentang 38 tahun. Dan 38 tahun kalau orang Yahudi itu langsung ingat, mereka muter-muter di padang gurun itu selama 38 tahun. Ya, jadi disamakan tentang kelumpuhan itu seperti kelumpuhan rohaninya orang Israel. 38 tahun. Ya, saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita ada di jemaat. Mungkin hari ini kita menyebut diri kita murid Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah rohani kita sedang lumpuh? Apakah kita seperti tidak ada power untuk melakukan kehendak Tuhan? Apakah hari ini kita merasa tidak ada pengaruh yang bisa kita berikan sebagai garam dan terang dunia? Apakah hari ini untuk mengasihi aja berat seperti lumpuh? Dan dikatakan di sana mau pakai kolam Bethesda, mau pakai cara dia sendiri muter-muter di padang gurun, pendeknya adalah Israel tidak bisa menolong dirinya sendiri. Pendeknya adalah kita tidak bisa menolong diri kita sendiri.
Pendeknya adalah saya tidak bisa bergantung pada kekuatan saya sendiri, despite of my logic, despite of my plan, despite of my semua kepintaran kita, kemampuan kita, fasilitas kita, koneksi kita. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Itu adalah penyembuhan. Memberi makan 5.000 orang. Ini banyak jagoannya ya, orang Yahudi pinter-pinter ya. Waktu harus kasih makan 5.000 orang, Filipus ngitung duitnya. Waduh, hitung-hitungannya kencang dia, kalkulatornya kencang ya. Siapa di sini yang pinter ngitung? Nah ya, John Ox pernah bilang waktu itu. John Ox yang pinter itu ya, guru ya. Dia bilang begini, kalau kita pintar, jadi murid Yesus itu adalah sesuatu kerugian besar kalau kita pintar. Kenapa? Karena firman Tuhan kita hitung semua. Kita mau melakukan sesuatu, kita pikir-pikir dulu. Kehendak Tuhan kita hitung semua dengan logika kita. Nggak bisa. Ya, nah Filipus ngitung duit. Dia bilang apa? Tuhan Yesus, ini orang 5.000 laki-laki doang, belum cewek sama anak. 200 dinar tidak akan cukup. 200 dinar itu 8 bulan kerja. Ya, apalagi Andreas ngitung roti. Si Andreas lebih ngitungnya roti. Kita ada 5 roti dan 2 ikan, nggak cukup. Ya, satu orang satu remah-remah doang, nggak cukup. Nah, keduanya memakai logika manusia. Tapi Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Ya, kita sering bercanda ya kalau kita lagi makan-makan ya. Aku pernah makan di sini dulu nggak enak loh. Tapi kalau makan sama kalian kok jadi enak ya? Nah ini sama seperti itu ya. Isunya adalah bukan makan apa, tapi kamu makan sama siapa? Betul nggak? Coba kita makan makanan yang enak tapi kita sendirian gimana? Hah? Lonely is the night, bener nggak? Sedih banget ya. Tapi kalau kita rame-rame kita semangat. Nah ini juga sama. Isunya adalah bukan apa yang kita punya, apa yang menjanjikan secara mata dunia, tapi siapa yang kita miliki, itu yang lebih luar biasa. Amin semuanya. Siapa di sini merasa bersyukur punya Tuhan? Oh, ini baru luar biasa nih ya. Benar-benar saya mengalami banyak mujizat ya. Kalau saya ceritakan dengan detail ternganga-nganga. Bahkan minggu ini pun aduh banyak mujizat ya yang melibatkan orang-orang, saya nggak bisa ceritain, tapi semuanya sama Tuhan kayak disusun kayak puzzle. Persis semuanya, tepat semuanya. Saya sampai sama bilang, sayang kita berjuang setengah mati kayaknya sia-sia. Tapi waktu kita diam, kita berdoa, Tuhan jawab semua. Benar-benar mau hidup murid, mau melangkah ke masa depan, mau dalam pernikahan, mau dalam membesarkan anak, mau kesehatan, mau semuanya, mau dari Solo melayani ke Bintaro ya. Itu semua butuh. Yang namanya depend on Tuhan, nggak bisa pakai pengalaman kita, nggak bisa saudara-saudari. Ya, saya selalu bilang, Bapak Ibu kalau nggak ngandelin Tuhan, mau ngandelin siapa lagi? Ya, nggak bisa. Apalagi jalan di atas air. Jalan di atas air dalam budaya Yahudi melambangkan, laut itu melambangkan kekacauan dan kuasa yang mengancam manusia. Dan cuman Tuhan yang sanggup berjalan di atas lautan. Ya, hari ini despite of politik, ekonomi, prahara dalam rumah tangga Anda, iman yang melemah, anak-anak masa depannya dan lain sebagainya, kita bisa lakukan yang terbaik. Tapi nomor satu adalah pelajaran pemuritan. Depend on God. Bagaimana Anda mau bertumbuh dalam kerohanian Anda? Perlu depend sama Tuhan. Saya mau tanya sama kita semua di sini, berapa sering kita berdoa, meminta dengan sungguh? Seolah-olah saya ini nggak ada apa-apanya, saya sangat berharap kepada Tuhan. Dan kita benar-benar mau taat dan obey seperti poin yang pertama ya. Nah ini adalah waktu saya masih punya rumah di Bandung ya. Dan rumah itu waktu itu ada orang-orang yang menginap di rumah saya. Lalu saya malam-malam diteleponin. Pompa air mati. Kita ada 10 orang di dalam, tidak ada air sama sekali. Wih bayangin 10 orang di dalam rumah nggak ada air sama sekali, apa yang terjadi? Chaos ya, jam 3 pagi. Waduh kita udah pikir aja pompa kebakar, apalagi airnya nggak ada.
Torennya rusak, pipanya bocor, macam-macam ya. Kita udah pikirannya adalah waduh ini akan perubahan besar, harus ngebor lagi, harus ini dan macam-macam segala. Ternyata waktu dicari tahu isunya cuma ini. Tik, nyala lagi. MCB-nya turun. Jadi pompanya nggak nyala. Begitu cuma di tik, semuanya lancar lagi. Tapi jam 3 pagi bikin prahara ke semua orang. Ya, dan kadang-kadang ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita prahara berantem, lebih memilih cerai, memilih hubungan anak dan bapak putus, memilih untuk pakai jalan pintas, memilih untuk hidup yang haram aja susah apalagi halal, memilih untuk nggak mau lagi menjalankan hidup murid. Kenapa? Karena saya pentingin hidup saya sendiri. Ternyata cuma satu isunya, your connection sama God putus. Itu isunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang ngomongin mujizat, tapi menggambarkan tentang pemuritan. Yaitu bagaimana koneksi Anda, sedalam apa koneksi Anda. Pelajaran pemuritan yang kedua daripada miracle ini. Dan Tuhan bilang begini, dia bukan bilang akulah yang hebat, akulah Tuhan, aku yang luar biasa, enggak. Dia cuma bilang di Yohanes 6 ayat 20, akulah dia. Ya, aku adalah dia. Dalam bahasa Yunani artinya ego eimi. Ego eimi, ya. Ini artinya adalah saya adalah penguasa segalanya. Saya yang punya semuanya. Saya yang bisa melakukan segalanya. Saya yang berkuasa atas hidup Anda. Masa depanmu di tangan saya. Surga dan neraka di bawah kuasa saya. Bumi juga di bawah kuasa saya. Orang yang menjahati kamu itu ada di bawah kuasa Tuhan. Ada di bawah keadilan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita tidak perlu lagi menanggung semuanya. Sakit hati, guilty feeling, kekhawatiran. Kita tinggal perlu lakukan apa semua perintah Tuhan dengan setia dan bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan akan lewatkan bagi kita. Tuhan akan pelihara kita semua. Tuhan akan sayang kita semua. Tuhan akan jaga kita semua. Tuhan akan lindungi. Tuhan akan tumbuhkan. Dan lebih lagi, waktu kita bersama Tuhan, Tuhan akan memakai kita semua. Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pertumbuhan murid bukan terjadi ketika sumber daya bertambah. Pertumbuhan murid terjadi ketika ketergantungan kepada Tuhan Yesus bertambah. Kita mau connect atau mau disconnect? Kita mau pakai cara kita, kungfu kita, silat kita, atau kita benar-benar mau rendah hati dan bergantung kepada Tuhan? Ini adalah pelajaran daripada wondernya Tuhan ya. Tuhan berkuasa, mari kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Rendahkan hati Anda. Belajar dari hikmat dan kasih-Nya, maka Tuhan akan bekerja mengubahkan hidup kita dengan sangat luar biasa. Amin. Yang ketiga, mau difoto ya? Iya, tadi saya lihat baru ada yang ngangkat, saya udah pindahin ya. Iya. Kalau nggak foto slide-nya, foto pendetanya juga boleh ya. Ya, yang ketiga adalah see the glory of God. Ini adalah langkah paling tinggi daripada kehidupan seorang murid Yesus. Yaitu bahwa kita bisa melihat Tuhan. Ya, bukan hanya melihat apa yang menjadi berkat Tuhan. Bukan hanya melihat apa yang menjadi tantangan. Bukan hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan secara langsung. Ya, itu ada dua mujizat. Yang pertama adalah kebangkitan Lazarus. Yang ketiga mencelikan orang yang buta. Ya, nah saya mau bicara tentang orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir ini, dia disembuhkan, menggambarkan tentang bagaimana sejak lahir dia tidak bisa melihat manusia dan tidak bisa melihat Tuhan. Ya, nah
Waktu dia dicelikan, bukan cuman matanya yang kebuka. Bukan cuman matanya. Tapi yang kebuka adalah mata rohaninya dan dia bisa melihat, mengenal dan bisa dalam sama Tuhan. Kita lihat ya, orang buta ini jadi polemik rupanya. Dia diwawancara, dia dipanggil lagi, dia ditanya-tanya lagi. Dan kesaksian daripada orang buta ini yang dicelikan ini semakin bertumbuh. Lihat ya, di Yohanes 9 ayat 11 dia bilang apa? Siapa yang nyembuhin kamu? Orang yang bernama Yesus. Dia cuma bicara tentang nama. Personal nggak ini? Orang namanya Rebi, saya ketemu di gereja tadi nggak tahu tuh siapa orangnya. Iya, namanya Yesus. Yang kedua, waktu di 9 ayat 17 dia udah bicara mulai bertambah. Ia seorang nabi, yaitu orang yang dipakai oleh Tuhan. Di Yohanes 9 ayat 33 dia mulai bersaksi, ia datang dari Allah. Dan yang keempat, ayat 38-nya, waktu dia bertemu dengan Yesus dia bilang apa? Tuhan, aku percaya. Dia sudah nyebutnya Yesus adalah Tuhan. Lihat ya, tadinya cuma namanya Yesus, berkembang menjadi mungkin nabi. Ketiga, ia datang dari Allah. Yang keempat, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Wow, luar biasa ya perkembangan iman ini ya. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau kita bertumbuh adalah bukan pelayanan kita tambah banyak, itu cuma produk. Pasti ya. Bukan kita melakukan banyak hal yang besar. Itu adalah bagaimana cara Tuhan memakai kita. Tapi mujizat terbesar adalah bagaimana kita bisa melihat Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan, mengenal Tuhan muka dengan muka. Mengenal hati Tuhan, mengenal jalan Tuhan, mengenal pikiran Tuhan, mengenal prinsip-prinsip Tuhan, mengenal hikmat Tuhan. Dan bisa punya level yang sama dengan Tuhan dalam hal mengasihi, menjadi berkat, berbuah, menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dunia. Itu adalah mujizat terbesar. Mujizat terbesar bukan mata fisik daripada orang ini yang terbuka. Mujizat terbesar adalah mata rohaninya bisa terbuka. Lazarus, ya nanti saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa melihat Tuhan lebih jelas. Lazarus, dalam budaya Yahudi banyak orang percaya bahwa roh masih berada dalam tubuh itu selama 3 hari. Ya, banyak yang masih percaya roh berada dalam tubuh selama 3 hari. Karena itu Yesus sengaja datang pada hari ke-4. Supaya apa? Confirm si Lazarus ini sudah metong. Ya, sudah mati. Confirm. Saya suka ya, Yesus itu orangnya agak-agak apa ya? Agak-agak unik ya. Iseng dia kadang-kadang ya. Begitu orang Farisi bicara tentang apa? Hari Sabat. Besoknya sengaja dia sembuhin orang di hari Sabat. Ya, begitu orang percaya roh 3 hari, sengaja dia datang hari ke-4. Iya, dia benar-benar mau membuktikan ini ya. Ini luar biasa banget ya. Nah, karena itu Yesus datang hari ke-4 dan dikatakan di Yohanes 11 sudah 4 hari. Tidak ada keraguan bahwa Lazarus benar-benar mati. Tapi Yesus bilang apa? Dia bukan bilang Lazarus akan bangkit. Saya bisa bangkitin orang. Saya bisa menyembuhkan. Bukan. Dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan saya bisa bangkitin, sayalah kebangkitannya. Bukan saya bisa menghidupkan, sayalah hidup. You follow me, you akan bangkit dan akan hidup. Saya pikirin tentang Lazarus ya. Lazarus ini mungkin sudah ada 4 hari bersama siapa? Abraham, ya. Udah ada 4 hari sama Musa. Lagi minum anggur terbaik ya. Lagi semangat. Tahu-tahu balik lagi ke kuburan dia. Iya, kemarin saya memimpin satu upacara kremasi ya dari seorang saudari namanya Ale ya, yang dipanggil Tuhan umur 53 tahun. Saudari ini sangat menjadi berkat sekali ya buat keluarga dan juga teman-teman. Dan keluarganya semua menangis, sahabat-sahabat dari gereja juga semuanya menangis, kehilangan banget ya. Tapi saya bicara tentang ayat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Di sini menggambarkan banget ya bahwa buat Tuhan, Lazarus mau di kehidupannya akan datang, mau di dunia sama aja.
Sama aja, Yesus itu sudah lewati batas kematian. Yesus itu sudah lewati batas antara fana sama kekal. Ya, sampai orang yang berada bersama dengan Tuhan, mau fana mau kekal itu sama aja buat Tuhan. Makanya enak banget bisa dipanggil-panggil. Ya, Lazarus dipanggil mati. Lazarus dipanggil lagi hidup lagi. Ya, ya. Dan saya yakin ada yang bilang begini, bro, ini Lazarus bahaya loh bro. Dia hidup lagi, padahal dia kan udah selamat ya kemungkinan besar ya. Tahu-tahu pas hidup lagi dia gagal terus dia masuk neraka bro. Saya bilang nggak mungkin, orang udah lihat Tuhan kayak gitu, udah lihat di sana, masih mau masuk neraka lagi, itu mah gila banget. Iya, nah ya, saya kadang-kadang sedih lihatnya begini. Kadang-kadang murid itu saya tanya, bro, kamu yakin nggak masuk surga? Jawabannya, walahu alam. Ngapain kita jadi murid setengah mati? Ya, udah gitu kamu yakinin orang Yesus kebangkitan dan hidup. Nggak enak lah bro, kita juga nggak yakin bro. Loh, kok nggak yakin? Ini justru kejadian tentang Lazarus ini meyakinkan kita, buka mata kita banget buat Tuhan, alam semesta, surga dan bumi itu semua connected. Ya, dan ini saya mengharapkan untuk memberikan kepada jemaat semua satu keyakinan, satu iman yang besar, satu perasaan nggak ada takutnya. Bukan nggak ada takut dengan dosa dan kita lakukan, bukan. Justru makin kagum sama Tuhan dan nggak ada takutnya. Kita ini on the way to heaven, bukan heaven yang ada di Pluit. Ya benar-benar heaven. Itu ada tulisannya on the way to heaven, mobilnya rumah duka ya. Bukan, ini benar-benar surga dan dunia itu sama, nyambung sama Tuhan. Ya, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya mata yang tercelik dengan sangat luar biasa. Nah ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita ini menjadi murid Yesus, amin. Saya sangat hargai kita ya, mau jadi murid, mau bertobat, mau dibaptis, mau setia melayani dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Ada yang tertatih-tatih, ada yang lari tapi terus melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dong buat satu sama lain ya. Luar biasa ya, dan namanya murid Yesus di mana-mana tuh saya sangat semangat. Nah, tapi kadang-kadang kita cuman berhenti sampai di sini. Kita nggak lihat Tuhannya, kita lihatnya organisasi. Kita lihatnya manusia. Kita lihatnya apa? Kok PDG PDA tiap minggu sih? Gereja itu ya, komuninya kurang enak bro, bukan alkohol asli. Saya dibimbing sama si ini bro, nggak enak bro, orangnya kaku bro. Saya maunya di grup itu bro, orangnya asik. Kita selalu lihatnya terpaku sama apa yang di depan mata kita. Organisasi lah, orangnya lah, komuninya lah, musiknya lah. Itu yang kita lihat, tapi kita nggak benar-benar sampai level bisa lihat Tuhannya. Ini pelajaran pemuridan yang sangat luar biasa, bahwa ujungnya adalah bisa lihat Tuhan nggak? Lihat, kalau kamu bisa lihat Tuhan sama nggak, beda banget hidupnya. Beda luar biasa ya. Kadang-kadang kita pikir kita udah lihat Tuhan, padahal kita nggak benar-benar lihat Tuhan. Pernah lihat ya ilustrasi ini ya? Ini adalah waktu pandemi ya. Ini banyak-banyak meme macam-macam. Jadi orang dikasih lihat, nih saya mau foto kayak gini, ya mau potong rambut kayak begini. Nah karena itunya kan video ada playnya kan, akhirnya dipotong rambutnya disisain segitiganya juga. Jadi si tukang potong rambut itu berpikir bahwa dia sudah melihat gambar yang sebenarnya. Ternyata belum. Itu adalah gambar yang perlu ditekan dulu supaya kamu bisa lihat gambar sebenarnya. Akhirnya disisain begini. Ya, nah ini kadang-kadang kita pikir ya, waduh kita udah jalan jadi so-called disciple puluhan tahun. Ya, udah jadi pemimpin grup puluhan tahun, bahkan udah jadi pelayan puluhan tahun. Tapi kok nggak ada yang namanya sukacita, nggak ada yang namanya iman, nggak ada yang namanya gairah, nggak ada yang namanya kasih yang meluap-luap. Adanya apa? Harusnya nggak gitu. Masukan saya begini, ini begini, kita harus begini. Itu semuanya oke, tapi maksudnya apa yang Anda lihat adalah grace-nya Tuhan, kebesaran Tuhan, atau kita terpaku sama organisasi. Ya, kita harus lihatnya lebih daripada itu. Lazarus udah nggak bisa lihat batas lagi antara bumi dan surga. Orang buta yang dari lahir, yang dari kecil nggak pernah lihat Tuhan, nggak pernah lihat manusia, dia bisa lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ya, dan ini adalah level yang harus kita sampaikan bersama-sama. Ini bedanya ya. Kalau kita lihat gereja sebagai organisasi sama kita benar-benar bisa melihat Tuhan. Kita akan fokus struktur, program dan manusia.
Terus saja kita terlibat terus sama program struktur manusia, bukan datang dengan sukacita, datang dengan memberi yang terbaik. Dan itu kreativitasnya, berkat Tuhannya itu jalan terus. Apalagi mudah semangat dan kecewa. Sekali naik, sekali turun. Ya, waduh berapi-api sekali. Tahun depannya orang itu kemana ya? Nggak tahu bro, udah jarang kelihatan bro. Ya, di PDA sehari semangat, kasih hak semua orang. Besoknya diam sendiri. Naik turun. Sehari baca Yohanes semangat, bulan depan pembacaan udah nggak baca lagi. Ini bedanya, ya. Apalagi menilai gereja dari hal yang lahiriah, fasilitas, jumlah, pertumbuhan, ya. Apalagi kesetiaan bergantung dari apakah harapan saya terpenuhi atau tidak. Orang-orang seperti ini butuhnya apa? Butuh opini yang kuat, butuh khotbah yang tiap minggu harus semangat terus, harus maksimal terus, baru bisa semangat. Dan bisa membandingkannya dengan cara kerja organisasi-organisasi di dunia. Tapi beda sekali sama orang yang bisa melihat Tuhan. Dia akan fokus pengenalan akan Tuhan. Dan dia tetap setia membangun. Saya tahu bahwa ada tantangan ini adalah untuk menguji saya, untuk membentuk saya, untuk mengajari kita semua bagaimana punya hati Kristus. Sadar bahwa ini bukan mencari kesempurnaan, tapi ini semua tentang pembelajaran. Saya melayani karena saya mengerti hati Tuhan. Bukan karena enak, bukan karena ideal, bukan karena luar biasa, bukan karena semuanya terlihat sempurna, bukan. Saya melayani karena saya mengerti kehendak Tuhan. Dan ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ajarkan pada kita hari ini butuh dua hal. Butuh dua hal untuk bisa melihat Tuhan. Butuh mati bagi diri sendiri. Butuh mati. Ya, setelah kita lakukan banyak hal kita nggak bisa bilang, ide siapa? Ide siapa itu? Karena saya ada di gereja ini semuanya bagus. Kalau nggak ada saya, coba kamu pikir. Sebenarnya nggak apa-apa karena Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang setelah semua yang kita lakukan, saya adalah hamba yang tidak berguna. Ya, apalagi sadar bahwa kita adalah orang buta yang perlu dituntun oleh Tuhan. Dua hal ini. Pertama, maukah Anda mati bagi diri sendiri sehingga Anda bisa hidup buat Tuhan? Maukah Anda mati? Ya, saya challenge orang-orang yang mungkin egonya gede. Ego Amy itu Tuhan, bukan kita. Ya, kalau kita ego me, my ego. Ya, Yesus belajar dari kasih Tuhan dan bisa sejalan dengan Tuhan. Amin. Hari ini Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Mujizatnya adalah gambaran bagaimana menjadi muridnya. Ya, itu bukan semua cuman biar orang itu sembuh, biar orang ini bukan. Itu adalah gambaran pemuritan, hati yang perlu kita miliki. Percaya dan melakukan, bersandar pada kuasa Tuhan sampai kita bisa mengerti dan melihat Tuhan dengan jelas di dalam hidup kita. Amin semuanya. Itulah pelajaran tentang the wonder of Jesus ya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi kekuatan dan arahan di dalam kehidupan Kristen kita. Amin. Sekarang saya kasih bonus stage ya. Ada wonder ke-8 yaitu welcome back Danang Yuko, Kenji dan Hiroshi. Salah satu Hiroshi ya. Bangkit berdiri ya. Ini mujizat ke-8 ya. Ya, ini adalah pasangan pemimpin jemaat dari Solo. Ya, namanya Danang dan Yuko. Tepuk tangannya yang kenceng dong ya. Ya. Ya, silakan duduk. Mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, mereka akan mulai melayani di jemaat kita yang ada di Bintaro. Ya, kita doakan ya pelayanannya, kehidupannya semua sukses, perpindahannya juga lancar semua ya. Tuhan memberkati kalian, kita sangat senang bisa satu tim lagi ya di Jakarta bersama-sama. Terima kasih juga loh 8 tahun berkorban jiwa dan raga ya membangun jemaat kita yang ada di Solo. Ya, Tuhan memberkati hidup kalian dan akan memakai kalian lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan.